Sekarang kita akan bahas tentang konversi kelas, di mana ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu polimorfisme dan juga instance of. Sebuah objek polimorfisme itu dapat dikembalikan ke objek kelas semula menggunakan konversi kelas. Nah, konversi kelas ini dapat menggunakan tanda kurung buka dan kurung tutup, di mana di dalamnya adalah nama kelasnya. Contohnya seperti ini. Misalnya kita membuat sebuah objek parent A, di mana objeknya itu sebenarnya dari kelas child. Maka kita bisa mengkonversi dari A ini menjadi child lagi, misal dengan cara child B jangan sampai sama objeknya. Child B sama dengan konversi dari A menjadi child, dimana kita harus yakin bahwa si objek A ini sebenarnya objek dari child. Jikalau di sini misalnya bukan child, maka akan terjadi error ketika melakukan konversi. Nah, untuk lebih jelas sekarang kita coba praktekkan di NetBeans. Kita buat sebuah project baru, belajar konversi kelas. Setelah itu finish. Sekarang kita buat sebuah kelas baru, misal kelas manusia. Buat paket juga. Setelah itu finish. Nah, di sini sekarang kita buat sebuah kelas turunannya, misal karyawan. Di sini extend manusia, simpan. Kita buat lagi, misal mahasiswa, extend juga manusia. Setelah itu kita simpan. Nah, jadi sekarang di sini kita telah membuat sebuah kelas manusia, di mana dia memiliki dua turunan, karyawan dan mahasiswa. Sekarang kita buat sebuah Java main class. Di paket program. Nah, sekarang kita coba buat objek manusia, misal dari karyawan. Nah, misal manusia tidak memiliki apa-apa. Nah, misal di karyawan kita memiliki sebuah prosedur dengan nama karyawan, atau misalnya prosedur 1. Yang outputnya adalah tulisan karyawan. Setelah itu kita buat juga di sini, misal kita copy paste saja. Misal di sini 2 dan mahasiswa. Setelah itu simpan. Nah, jikalau kita menggunakan kelas manusia, namun ini adalah instance-nya kelas karyawan. Nah, saat kita akan mengakses metode prosedur 1 ini yang berada dalam kelas karyawan, maka hal ini tidak bisa dilakukan. Nah, lihat di sini tidak ada daftar prosedurnya. Lihat, terjadi error. Kita lihat errornya apa? Cannot find symbol method 1. Artinya karena ini merupakan manusia, walaupun ini adalah karyawan, tapi kita mengacunya ke manusia. Nah, di sini kita tidak ada prosedur 1. Nah, kita bisa mengakses prosedur 1 ini dengan cara mengkonversi dari objek M ini yang tadinya manusia menjadi karyawan. Misal di sini karyawan K sama dengan kita konversi dari M. Caranya kita gunakan seperti ini. Kita simpan. Nah, sekarang
kita biasa mengakses prosedur 1 dari objek K. Di sini ada 1. Simpan. Kita coba jalankan. Dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, lantas jikalau di sini bukan karyawan, misal mahasiswa, lalu kita import, simpan, coba jalankan, maka di sini akan terjadi error. Kenapa error? Karena sebenarnya M ini adalah mahasiswa, bukan karyawan. Jadi tidak bisa dikonversi ke karyawan. Nah, jadi alangkah baiknya kita menggunakan seperti ini. Jika M instance of karyawan, maka kita akses si prosedur 1 ini. Simpan, kita coba jalankan. Tidak keluar apa-apa. Kenapa? Karena dia bukan instance of dari karyawan. Atau kita tambahkan juga M instance of mahasiswa. Mahasiswa K sama dengan M dari objek M. Setelah itu kita konversi. Lalu di sini kita akses 2. Coba kita jalankan. Dan hasilnya ini adalah mahasiswa, karena ini akan diakses. Tapi kalau kita ganti menjadi karyawan, kita simpan. Sekarang kita jalankan. Dan hasilnya adalah karyawan. Jadi seperti itu cara mengkonversi dari kelas ke kelas yang lain. Tapi pastikan bahwa ketika mengkonversi, kita harus yakin bahwa ini yang bisa dikonversi adalah kelas tersebut. Nah, biasanya untuk memastikannya kita bisa menggunakan kata kunci instance of.